Kedua kali salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tarbiyah Banjarbaru Bapak Ahmad Nur Irsan Pinazli MPSI. Yang kami hormati Ustadz Rudi Firdaus SAG. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT dan PAUD IT Cendekia Banjarbaru beserta Ustadz dan Ustazah sekalian. Yang kami hormati para orang tua, wali murid yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Ananda Tabina Ina Safitri dari kelas 3 Al-Farabi dan sari tilawah oleh Ananda Nova Khadijah Syafika dari kelas 2 Al-Ghazali. Kepada Ananda dipersilahkan. Suaranya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membacakan dan mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Tarbiyah Banjarbaru kepada Bapak Ahmad Nur Irsan Pinazli MPSI. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Cendekia Banjarbaru, Ustazah Sulastri beserta seluruh jajaran tim manajemen dan ustadz-ustazah sekalian. Yang saya hormati Kepala Sekolah PAUD IT Cendekia Banjarbaru, Ustazah Kartika beserta seluruh jajaran tim manajemen dan ustazah yang berada di PAUD IT Cendekia. Dan yang kami hormati juga adalah seluruh orang tua wali, baik PAUD IT maupun SDIT yang berbahagia di rumah masing-masing. Dan yang tak kalah saya banggakan anak-anakku, ya, PAUD IT dan SDIT yang ikut berhadir di acara Tarhib Ramadan pada sore hari ini. Alhamdulillah alamin. Tak lupa juga kepada Al-Makarom ya Ustadz Rudi Firdaus SAG yang bersedia mengisi agenda tarhib kita di agenda Tarhib Ramadan Orang Tua Wali SIT Cendekia Banjarbaru. Pertama-tama marilah kita bersihkan hati kita, niat kita semuanya untuk memasuki bulan suci Ramadan, dan kami dari Yayasan Tarbiyah Banjarbaru mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sivitas ya akademika di SIT Cendekia. Mudah-mudahan tahun 1443 Hijriah di Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan yang ketiga, kami sampaikan bahwa insya Allah SIT Cendekia Banjarbaru akan terus ya, melakukan kegiatan atau aktivitas tarhib seperti ini untuk tahun-tahun mendatang dan seterusnya, karena adalah ini satu bentuk bagi kita dalam rangka untuk sinergi ya, antara orang tua wali dengan yayasan dan sekolah dalam mendidik anak-anak kita di SIT Cendekia Banjarbaru. Dan insya Allah agenda seperti ini nantinya kita perlu adakan dengan sesering mungkin, ya mungkin nanti di agenda lanjutannya ada pengajian-pengajian di bulan Ramadan, sehingga persiapan-persiapan kita ini dalam menyongsong dan mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini bisa terus ya, continue dan terus dilaksanakan dengan semakin baik dan semakin baik. Mengapa kita perlu persiapan atau mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan? Insya Allah mudah-mudahan nanti akan dikupas oleh Ustadz Rudi Firdaus yang mungkin bagi sebagian besar kita
tidak asing ya mengenal wajah beliau insya Allah. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada panitia Tarhib Ramadan ya, SIT Cendekia atas fasilitasi ya kegiatan-kegiatan kita yang kemarin luar biasa, dimulai dengan karnaval atau pawai menyambut bulan suci Ramadan yang digerakkan seluruh anak-anak kita dengan berjalan keliling komplek ya, dan lintas komplek di sekitar SIT Cendekia Banjarbaru. Dan beberapa hari ke depan mungkin sepertinya akan ada juga kita berbagi ya, bulan berbagi kepada tetangga-tetangga kita, berbagi sembako dan seterusnya dalam rangka membina ya, mendidik anak-anak kita untuk berjiwa sosial, terutama di bulan-bulan yang diberkahi, yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Yang terakhir banget, Yayasan Tarhib Banjarbaru insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan akan membuka peluang pahala bagi kita semuanya untuk wakaf ya, pembangunan gedung ya, lantai 2 dan lantai 3. Kita melihat lantai 2 dan lantai 3 belum selesai. Lantai 3 belum selesai, apalagi lantai 2 belum selesai, apalagi lantai 3 ya. Kami membuka peluang untuk mari kita bersedekah wakaf untuk pembangunan gedung SIT Cendekia lantai 2 yang akan kita gunakan di tahun ajaran 2022-2023. Insya Allah saya yakin mudah-mudahan tercapai apa yang kita harapkan semuanya. Terima kasih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ditunggu-tunggu selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Rudi Firdaus, SAG, dengan materi Ramadan Bulan Berkah. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Dengaran ya? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru wa aslih li sya'ni kullahu. La takilni ila nafsi tarfata 'ain, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasul amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan utama dari yayasan. Mungkin saya tidak tahu di sini apakah ada pembina, ada juga ketua yayasan, ada Ustaz Irsan yang saya tahu, Ustaz Purwito kalau ada, ibu-ibu dan orang tua murid, juga guru-guru Yayasan Cendekia. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di dalam Zoom ini. Posisi saya ada di Serang nih, kota Serang, jauh ya, Banten. Diamanahkan ke saya hari ini Tarhib Ramadan, materinya Ramadan Bulan Berkah. Kita belum tahu apakah
puasanya besok, kalau ikut Muhammadiyah besok mulai puasa. Kalau pemerintah kita masih menunggu apakah besok sama ataukah hari Ahad. Bagaimana apa yang harus dipilih? Memang ini kalau orang Muhammadiyah tentu saja dia yakin dengan organisasinya, yang pemerintah juga benar, dari majelis ulama benar. Ini perbedaan perhitungannya, ada hisab, ada ruqyat. Tapi intinya kembali ke dalam hadis disebutkan da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya, ambillah engkau yakin, ambil yang yakin dan tinggalkan yang ragu-ragu. Jadi saya terserah kepada Bapak Ibu mau yang mana. Intinya kita mempersiapkan diri bulan Ramadan ini dengan dengan ilmu, dengan kepahaman gitu. Yang pertama, kalau menghadapi bulan Ramadan tentu saja kita harus berdoa. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi 3254, di antara doa yang harus kita panjatkan nanti masuk bulan Ramadan, misalnya maghrib nanti, kalau kita yakin besok misalnya puasa atau besoknya malamnya, kita berdoa dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi di hadis Tirmizi, hadis yang 3254, berdoa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Ini mudah-mudahan bisa dihafal ya. Bapak Ibu bisa menghafalnya. Jadi ya Allah, dengan masuknya bulan, dengan dilihatnya hilal bagi kami di bulan ini, masuk bulan Ramadan, jadikanlah bulan Ramadan ini bulan keberkahan, bulan keimanan, bulan juga keselamatan, wassalamah, Islam, dan Rabbi wa Rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan kita semua adalah Allah. Rob itu artinya mengatur segalanya, mengatur rezeki, mengatur dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus menghafal doa ini, usahakan, karena dengan doa inilah kita bisa karena doa Allah sendiri menyuruh ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doamu. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan doa ini. Sehingga di bulan Ramadan tahun ini kita akan diberi keberkahan, diberi ketenangan, keselamatan, kesehatan, dan kita mengakui Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan kita semua adalah Allah. Itu dulu. Jadi nanti untuk mungkin bagaimana tagnya nanti saya kasih ke Ibu Lastri, mungkin saya foto, nanti mungkin dihafalkan dan disebarkan. Atau nanti ke yang lain. Itu dulu. Jadi yang pertama doa. Ya, jadi usahakan kita jangan sampai melupakan doa ini. Yang kedua, setelah kita tahu doa, kita amalkan doa tadi, kita hendaknya memahami fikihnya dulu. Fikih Syam, bacalah fikih Syam. Karena dalam hadis disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, hendaklah dia memahami agamanya. Nah, jadi ini penting nih. Sebelum kita sholat, kita memahami fikih sholat. Sebelum puasa Ramadan, kita memahami fikih Ramadan. Fikih Syam, supaya kita berpuasa itu dengan pemahaman. Tuh. Nah, sekarang apa keberkahannya bulan puasa Ramadan ini? Satu, ada 5 ya. Dia punya keutamaan dulu. Keutamaan ini menurut para ulama paling tidak ada 5. Yang pertama,
puasa Ramadan ini mempunyai pahala yang sangat besar. Sebutkan dalam hadis, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang orang puasa Ramadan ini, dia punya pahala yang sangat benar, diampuni dosanya. Ini pahalanya dirahasiakan lagi. Sudah pahalanya besar, dirahasiakan karena sangat besarnya. Bisa orang itu dapat sangat besar, bisa tidak. Di luar Ramadan tidak ada ini pahala. Jadi ini keberkahan Ramadan yang pertama. Jadi kita bergembira dengan adanya Ramadan ini, gembira. Nah, tadi kan kita minta doa dulu. Ya Allah, berikanlah bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, keselamatan, iman kita tambah kuat dan seterusnya. Yang kedua, puasa Ramadan ini dia adalah benteng dari perbuatan maksiat. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, setan-setan diikat. Lalu di bulan Ramadan ini kita berpuasa, berarti kita punya benteng yang sangat kuat, berlindung dari godaan setan. Setannya diikat, kita diberi benteng lagi. Kalau di luar Ramadan setannya tidak diikat, ini diikat. Jadi kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini sangat mudah. Di luar Ramadan berat, di bulan Ramadan mudah. Misalnya bangun subuh saja, kita mudah sekali di bulan Ramadan bangun sahur. Sholat subuh berjamaah mudah sekali. Di luar Ramadan sangat berat. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kalau dalam hadis disebutkan ya ma'syarat sabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz. Innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Hai para pemuda dan pemudi, hendaklah kalian menikah. Kalau kau tidak bisa menikah, berpuasalah. Jadi puasa ini bagi orang yang untuk menjaga hawa nafsunya, dia berpuasa. Jadi puasa ini, malah hadis lain, man yadman bima baina lihaini baik bima baina fakhidaihi admanahu jannah. Barang siapa yang menjamin mulutnya tidak memfitnah, menggunjing, dan kemaluannya tidak berzina, kujamin surga. Nah, di puasa ini dididik. Mulut makan makanan yang haram, kemaluan tidak kepada istri kita atau suami yang halal saja kita bisa menjaganya, apalagi yang haram. Makanan yang haram di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, terjaga lagi. Ini berkah yang luar biasa. Jadi puasa itu adalah benteng yang sangat besar, benteng yang punya benteng yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa sangat wangi di hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat nanti kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Di akhirat bau orang yang berpuasa mulutnya berkah dengan wangi pada saat karena di dunia dia berpuasa. Ini keberkahan yang ketiga, fadilah puasa. Yang keempat, kegembiraan di saat berbuka, di kegembiraan nanti Idul Fitri, kegembiraan nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gembira, coba kita lihat pagi kita tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu tidak makan dan minum dan berhubungan dengan istri, dengan tidak berhubungan suami istri. Niatnya karena Allah itu puasa. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Tidak melakukan hal-hal, tidak makan dan minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa sejak terbit matahari, puasa, sahur, lalu sampai terbenam matahari. Kita tahan karena Allah niatnya, bukan karena manusia, bukan karena yang lain. Lalu juga pembelaan di pengadilan di akhirat. Nah, inilah keberkahan puasa, fadilahnya membela kita nanti di pengadilan akhirat. Kita di pengadilan dunia saja sangat takut, bagaimana pengadilan akhirat yang menentukan surga dan neraka kita. Di akhirat ada pembelanya, yaitu Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan isinya, dan puasa yang kita tidak makan dan minum. Dua-duanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala membela. Kita ditimbang amal berat kanan kiri, setelah itu di akhirat kita akan ditimbang. Setelah itu pengadilan akhirat menentukan, kata puasa, ya Allah,
Dia tidak makan dan minum karena engkau. Kata Al-Quran, dia tidak tidur karena membaca engkau ya Allah. Karena membaca Al-Quran ya Allah, masukkan dia ke surga. Jadi Al-Quran dan puasa pembela kita yang luar biasa. Inilah keutamaan puasa. Yang banyak lagi keutamaan yang lain, keberkahan puasa ini. Kalau orang yang tahu berkahnya bulan Ramadan ini, seakan-akan harusnya setahun penuh pun kita siap, senang. Tapi Allah ngasih sebulan saja. Keberkahan bulan Ramadan ini, siapa yang bertemu Ramadan, dia tidak mendapatkan keberkahannya, kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan di bulan lain. Kapan lagi? Di bulan Ramadan yang penuh berkah saja dia tidak dapat, bagaimana di bulan yang lain? Nah, jadi ini kita harus senang bertemu bulan Ramadan ini. Itu fadilah puasa. Sekarang apa hikmahnya? Hikmah puasa itu banyak sekali, mungkin bisa dihafal. Orang-orang tertentu saja yang bisa dapat hikmahnya ini dengan bulan Ramadan ini. Satu, kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau Fiqhus Syam, beliau mengatakan puasa itu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafs itu dari sholat ke sholat membersihkan. Dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan yang lain menghapuskan dosa. Tazkiyatun nafs selama dia meninggalkan dosa besar. Jadi ini adalah orang kalau paham ini, senang sekali bertemu Ramadan. Dia akan dibersihkan. Dia akan menghapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun. Dari Ramadan tahun yang lalu, tetap selama dia meninggalkan dosa besar. Dosa besar itu menyekutukan Allah, durhaka sama orang tua, berzina, membunuh, 7 macam dosa besar, bersaksi palsu, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang berpuasa badannya akan sehat. Jadi menyehatkan badan, pikiran. Orang yang paham dia tahu, dan Allah Maha tahu. Allah tahu manusia ini sudah makan dan minum selama 11 bulan. Setahun itu ada 1 bulan dia harus beristirahat pencernaannya di siang hari. Itulah puasa. Berpuasalah engkau akan sehat. Dan puasa ini menjadikan orang takwa, maka orang itu akan sehat. Itu menurut ulama keberkahan puasa, hikmah puasa yang kedua. Yang ketiga, puasa ini melatih sifat sabar. Jadi orang puasa dididik untuk sabar. Sifat sabar ini as-saumu nisfus sabar, as-sabar nisful iman. Puasa as-saum nisfus sabar. Puasa itu separuh dari kesabaran. Sabar itu separuh daripada iman. Jadi kalau orang berpuasa, dia punya 1/4 dilatih kesabarannya. Sabar itu artinya melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar dikala diuji. Ujian kita di bulan Ramadan tidak makan dan minum. Tidak melihat yang mata, ujian telinga, dan lain sebagainya. Yang jelas makan dan minum, dan segala yang membatalkannya. Juga berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Padahal halal. Minum, makan yang hari halal kita tahan sampai nanti terbenam matahari. Itulah ujian kesabaran. Yang keempat, pengendalian nafsu, seksual dan libido. Ini juga dilatih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah sejak terbit fajar sampai terbenam matahari kita dididik untuk ini, karena 2 ini yang banyak masukkan orang ke neraka. Kata Nabi tadi dalam hadis yang di awal tadi, man yadmanu lima baina lihiyaihi wa ma baina fakhidahi admanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin 2, maka dia akan bisa dijamin masuk surga. Mulutnya tidak berzina, tidak memfitnah, tidak menggunjing, dan dia tidak berzina, surga. Yang kelima adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan siapa yang bersyukur ditambah nikmat, barang yang tidak bersyukur dia akan diambil, dia disiksa. Orang yang berpuasa dididik rasa syukur. Kita lihat tidak makan minum pagi sampai sore, banyak orang yang tidak bisa makan dan minum. Sore hari kita sudah siap makanan. Orang yang miskin dia sudah belum tentu. Nah, ditimbullah rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pernah ditawarkan, bayangkan gunung dijadikan emas. Untuk Nabi kita tidak mau. Ya Allah, Nabi bilang, ya Allah,
Jadikanlah hamba hari ini bisa makan sehingga jadikanlah hamba hari ini diuji dengan misalnya tidak ada makanan, beliau makan, timbullah rasa sabar, dan bila ada makanan syukur. Jadi inilah yang diminta oleh Nabi. Jadi Nabi pernah ditawari gunung dijadikan emas, Nabi menolak. Disinilah timbul rasa syukur bagi orang yang berpuasa. Yang keenam, peduli kepada orang yang miskin. Jadi orang yang puasa adalah rasa peduli kepada orang miskin. Coba kita lihat betapa kita kalau makan terus kita lupa bahwa di sekitar kita ada yang tidak makan, yaitu orang miskin. Dan yang ketujuh, tentu saja hikmah yang terbesar adalah kita dididik oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah hikmah yang terbesar dari berpuasa. Kita dididik selama sebulan Ramadan ini menjadi hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mengambilnya hikmah puasa ini. Itulah berkah Ramadan. Yang pertama, kita diberi keutamaan, ada 5 tadi, yaitu pahala yang sangat besar, puasa adalah benteng dari maksiat, bau mulut orang yang berpuasa bau wangi, kegembiraan di hari kiamat nanti, pembela nanti kita di hari akhirat, dan hikmah puasa, tazkiyatun nafs, menyehatkan badan kita, melatih sifat sabar. Kenapa sehat? Karena memang faktor penyakit itu banyak dari makanan. Kita tidak bisa menjaga makanan, kita akan macam-macam penyakit, stroke, darah tinggi, macam-macam. Kita akan sakit. Tapi kalau kita bisa mengendalikan makan ini, kita akan sehat. Melatih sifat sabar, juga pengendalian wajib, pengendalian seksual, libido, rasa syukur kepada Allah, peduli kepada orang miskin, dan yang terbesar, kita dididik menjadi hamba Allah yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kau akan menjadi hamba yang bertakwa yang paling mulia. Itulah Bapak Ibu, materi hari ini mungkin lebih menarik menurut saya kalau ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu. Jadi itulah hikmah puasa Ramadan yang besar yang harusnya kita bergembira dengan adanya Ramadan ini. Bergembira datangnya puasa Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya, Masya Allah sekali. Semoga bermanfaat. Di sini tadi yang paling menarik menurut saya yaitu Al-Quran dan puasa itu sebagai pembela kita di akhirat, Masya Allah. Amin, mudah-mudahan. Baiklah, kepada para peserta dipersilakan untuk bertanya jika ada yang ditanyakan. Ada? Yang untuk doa tadi mungkin sudah ada yang hafal atau belum, ini sangat penting sekali. Karena dia diriwayatkan At-Tirmizi 3254, usahakan Bapak Ibu mengamalkannya. Mungkin saya ulangi lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Gitu. Atau ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Nanti bisa di-share ya. Ya, nanti di-share kalau udah ini ya, dan selesai insya Allah. Oke. Ya. Ya, ada pertanyaan? Pada materi kita hari ini, Ramadan bulan penuh berkah. Ramadan bulan berkah. Dan saya sarankan Bapak Ibu baca buku-buku ya, misalnya Fiqhus Syam, ada lagi Tarhib dan Panduan Ramadan. Tarhib dan Panduan Ramadan oleh Dr. Salim Sigap Al-Jupri, dibaca bukunya, tipis, sederhana, menarik, isinya ringkas. Dia juga fikih sunnah, bisa juga kalau yang tambah-tambahnya ada lagi mengisi Ramadan seperti mereka, Qasim bin Abdullah. Jadi kita harus ikro. Jadi ikro, baca. Jadi misalnya menyambut Ramadan, buku-buku Ramadan mulai kita baca. Fikih puasa, tanya jawab tentang Ramadan, bagaimana sahabat mengisi bulan Ramadan,
Dan tentu saja Ramadan ini adalah bulan Al-Quran ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia adalah penolong nanti di hari kiamat. Dia tadi menolong, tadi kan dia pembela. Pembela ini kalau kita rajin bacanya, berarti ini untuk saya sendiri, untuk kita semua, kita target. Kita targetkan sehari 1 juz, tapi itu di bulan biasa. Bulan Ramadan kita bisa 2 juz, bisa 3 juz. Bahkan para ulama ada yang sampai sehari khatam, tapi kita mungkin tidak sampai ke situ, berat. Kalau orang yang sudah hafal kayak Imam Syafi'i bisa 1 hari khatam. Ulama-ulama kita Buya Hamka di bulan Ramadan 14 kali khatam. Jadi kita bisalah misalnya sejuz sehari sejuz atau sehari 5 juz, setiap habis sholat 1 juz, setiap habis 1 juz. Jadi 5. Jadi 5 itu berapa tuh? Baru selesai. Bisa 4 kali kita khatam. Nah itu saran saya untuk saya sendiri, kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa ya. Sebulan sekali dalam setahun Ramadan bisa ditingkatkan lebih amal ibadahnya, terutama tadi membaca Al-Qur'annya. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz. Sebentar saya bacakan. Apakah harus ada target dalam kita beribadah di bulan suci Ramadan, Ustadz? Misalnya tilawah dan sedekah, kira-kira apalagi yang harus ditargetkan oleh kita dari Bapak Ahmad Nur Irsan Pinazli. Ya betul Pak Ustadz Irsan, memang menurut orang yang ahli harus ditarget, katanya begitu. Katanya kalau nggak ditarget nanti nggak jelas pencapaiannya. Jadi misalnya target kita misalnya 3 kali khatam, berarti kalau 3 kali khatam kita sehari harus, kalau 1 juz sehari berarti kan 1 sebulan khatam, berarti kalau 3 kali khatam dia sehari 3 juz. 3 juz, 1 juz. Kalau 1 juz saja berarti kita cuman 1 bulan 1 kali khatam. Berarti kalau kita hari 2 juz, 2 kali khatam. 3 juz berarti 3 kali khatam, begitu. Harus ada target. Infak sedekah di bulan Ramadan, katanya Nabi kalau di bulan Ramadan sangat dermawan. Seperti angin yang berhembus. Angin berhembus itu dia semua kena. Jadi Nabi kalau berinfak semua dapat. Nabi kasih. Nabi itu tidak pernah diceritakan dalam hadis mengatakan la, itu tidak. Ini berat mengikutinya. Ini hanya untuk Nabi. Kalau kita mungkin masih, kalau ada ya, kalau enggak. Nabi kalaupun tidak ada kata Nabi, kau ambil sana, itu atas nama aku. Itu Nabi kita sangat dermawan. Orang yang dermawan dirindukan surga, orang yang pelit neraka yang merindukannya. Jadi ada target juga. Nah, target kita bulan Ramadan misalnya yang jelas Idul Fitri, zakat fitrah, habis itu infak sedekah harus lebih besar daripada di bulan biasa, begitu. Jadi baca Quran ada target, ibadah kita, sholat wajib harus misalnya berjamaah terus 5 waktu, jangan sampai kosong. Sholat sunat tambahin lagi ibadah sunnahnya, tambahin lagi yang lain-lain. Begitu Ustaz. Jadi, bagus sekali pertanyaan Ustaz Irsan ini. Jadi memang harus ada target. Kalau nggak ada target nanti tidak ada semangat, nggak kuat pencapaiannya. Di akhir kita harus itikaf, targetkan 10 hari malamnya saja. Kalau nggak bisa siang malam misalnya. Bahkan saya ada kenalan di bulan Ramadan, dia itu tidak mau lagi fokus dagang, fokus dia. Jadi 11 bulan itu dia mencari uang. 1 bulan Ramadan dia fokus baca Quran, fokus ibadah, tidak ada lagi. 11 bulan sebelumnya dia mencari uang. Di bulan Ramadan dia tidak ada lagi di sini, karena kalau kita di sini mencari nafkah di bulan Ramadan kita habis energi, nggak sempat lagi kita baca Quran, kurang. Ada lagi para ulama, Imam Malik misalnya, kata Imam Malik, di bulan Ramadan saya tidak ada yang ngisi ceramah, jadi tidak ada lagi taklim, tutup. Beliau khusus Al-Quran, dia membaca Al-Quran, mau menelaah Al-Quran, itu Imam Malik. Jadi biasanya Imam Malik ada taklim. Di bulan Ramadan beliau berhenti. Nah ini khusus Imam Malik. Kalau kita mungkin malah ustadz-ustadz di bulan Ramadan kan kultum, kuliah subuh, lalu ini dan sebagainya. Ini Imam Malik tidak. Beliau berhenti di bulan Ramadan, fokus beliau ke Al-Quran. Jadi siang malam
dengan Al-Quran. Tapi kita mungkin fokusnya di 10 terakhir. Kalau nggak bisa siang malam, kita target malamnya saja. Malam nggak bisa lagi, target 10-nya yang ganjilnya saja. Nggak tahu lagi, ya udah berarti kita yang kira-kira bulan malamnya malam apa kita kira-kira Lailatul Qadar. Yang jadi masalah malam Lailatul Qadar ini kalau perbedaan, misalnya besok sudah ada yang puasa, besok malam ganjil, di sini malam ganjil, di sana malam genap. Berarti kita jangan tergantung malam ganjil, malam genap. Kita punya 10 terakhir, fokus. Begitu Ustaz Irsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi pertanyaan dari Ustazah Tika dan Ustazah Yana. Katanya boleh nggak bertanya di luar topik? Kalau boleh, dipersilakan. Boleh. Boleh. Pada Ustazah, dipersilakan. Apa pertanyaannya? Apa ditulis apa orangnya? Belum ada. Ya Ustazah, yang mau bertanya tadi boleh katanya. Kalau Oh ya, ini ada. Kalau misal punya hutang puasa, bagaimana Ustadz? Utang puasa harusnya dibayar sebelum masuk Ramadan ini. Jangan sampai utangan ketahan lagi ke Ramadan berikutnya. Berarti kan numpuk-numpuk gitu. Kalau menumpuk itu misalnya 2 tahun atau 3 tahun itu bagaimana Ustaz? Berarti harus diingat-ingat. Berarti dibayar aja lagi di luar bulan Ramadan. Kan utang sholat aja, sholat kita tuh wajib dibayar. Misalnya sholat kita setahun kita nggak sholat, berarti sholat isya lagi, isya lagi gitu. Sholat isya yang kodok, ada isya yang kewajiban kita, ada isya yang kita bayar utang. Sholat subuh bayar utang. Kalau puasa berarti kita berapa bulan kita nggak puasa dulu, padahal kita nggak ada karena sakit atau karena haid dan sebagainya, berarti kan dia harus bayar. Utang kepada Allah harus bayar. Utang pada manusia bayar, utang pada Allah harus dibayar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tadi ada lanjutannya Ustadz. Katanya itu misalnya kan yang tahun 2020 ini 21 terbayarkan, kemudian yang 2020 itu belum terbayarkan. Bagaimana itu dibayar dengan puasa atau denda Ustadz? Ini utang puasa saya jawab yang pada ahlinya aja ya. Karena ini fatwa nih. Ini utang puasa. Saat saya hormati istri saya selama 3 Ramadan berturut-turut punya hutang mengkodok puasa tapi tidak mampu berpuasa disebabkan hamil. Ini hamil nih, menyusui berturut-turut, bolehkah ia membayar fidyah saja? Tidak apa-apa mengakhiri kodok jika sebabnya adalah karena hamil menyusui. Kalau karena hamil menyusui, tapi jika suatu waktu mampu ia harus segera membayarnya karena hukumnya hukum orang yang sakit. Mangkana minkum marid dan alasapa hendaklah bayar hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jadi dia harus tetap membayar puasanya. Kalau dia membayar fidyah saja itu kalau dia karena hamil atau karena dia ada ini kan dia mungkin kenapa? Dia karena haid. Kalau karena haid dia harus tetap membayarnya. Diingatkan berapa bulan dia saya 7 hari haid, 7 hari dulu, 7 hari lagi, 7 hari belum bayar, 14 hari. 14 hari di luar Ramadan dia bayar. Ini menurut Dr. Salim nih. Beda kalau dia utangnya adalah karena hamil atau menyusui berturut-turut, tapi jika suatu dia segera harus membayarnya karena hukumnya hukum orang yang sakit. Pemangkana minkum maridon aw ala safar faidatun min ayamin ukhur. Nah, sakit hendaklah dia membayar pada hari-hari yang lain. Ya kan karena haid mungkin termasuk tuh. Beda kalau orang yang hamil menyusui, dia kan hamil lagi, nanti hamil lagi, dia bayar fidyah saja. Apalagi dia maksudnya dia hamilnya itu produktif gitu, dia nggak akan sempat puasa, habis puasa nyusuin lagi, nah begitu dia bayar fidyah saja. Tapi kalau dia haid atau dia tadi sakit, dia bayar di hari yang lain.
Makanya minkum maridon aw ala safar. Kalau safar bayar hari yang lain. Kumpulin berapa utangnya. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kira jelas ya. Oke, ada pertanyaan satu lagi Ustadz, mungkin yang terakhir. Dari Ustadz Yanto, izin bertanya Ustadz, mungkin sedikit keluar topik. Apabila ada perbedaan waktu dalam awal berpuasa, contohnya Muhammadiyah dan pemerintah, apakah akan mempengaruhi kalender Hijriyah untuk kedepannya? Misalkan Idul Adhanya bakal berbeda lagi, dan atau tahun baru Hijriyahnya berbeda juga. Iya. Kalau nanti Idul Fitrinya kadang-kadang bisa sama, bisa juga beda. Karena puasa itu kan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Jadi bisa sama. Mudah-mudahan kadang-kadang beda di awal, di akhir sama. Ada juga awal akhir beda sama beda gitu. Jadi kalau dia orang Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah saja, dia yakin dengan Muhammadiyahnya. Kalau pemerintah, ikut pemerintah. Kalau organisasi partai biasanya ikut orang banyak di sekitarnya, gitu. Jadi biasanya kalau PKS itu ikuti orang banyak di sekitarnya saja, jangan beda. Gitu. Biasanya di sekitar kita banyak orang Muhammadiyah, ya ikut Muhammadiyah sajalah. Karena di mana langit di mana langit di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan beda. Gitu. Jadi kalau di situ orang kita sepakat pemerintah sajalah, di RT situ RW udah ikut pemerintah saja semua. Jangan kita beda. Menurut saya begitu sih. Kalau alam bisawab ya. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kira cukup ya 3 pertanyaan. Kemudian cara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa saya minta kembali kepada Ustaz Budi Firdaus untuk membacakan doa. Siapa Mbak doa saya kah? Oke. Suaranya kecil. Mari kita berdoa. Kita wali istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum ditutup, kepada semua peserta diharapkan kameranya dibuka untuk kita